hari Minggu anak-anak. Senang bertemu kembali dengan anak-anak. Butia kemana ya? Butia, wah ini ornamennya semua bagus. Hari ini sungguh istimewa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, Butia pakai baju merah. Iya Dalam dong. rangka apa ini? Dalam rangka apa ya? Oh, ini pun loh, merah-merah. Iya, ada lampionnya, Iya, ada emas ini loh. ada apa ya anak-anak ya? Lambang sukacita. Sukacita kenapa ya? Hari apa ya? Menyambut tahun baru Imlek. Yeay! Anak-anak biasanya bilang apa ya? Gongsi, Pakcai, angpau, namal. Oh, anak-anak biasanya begitu ya? Anak-anak, di kesempatan ini Ibu Guru, Bapak Ibu Guru semua mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gongsi Pakcai. Gongsi Pakcai, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau senang-senang. Ini Iya, hari yang bersuka cita. Betul. Kalau Tuhan hadir di hati kita, di rumah kita, Iya. pasti Iya, tetap sukacita Sukacita. yang dasar tetap datangnya dari Tuhan Yesus. Kita nyanyi apa, Butia? Sesuai dengan lagu yang kita sesuai dengan ini, lagu yang Imlek-Imlek sekarang ini. Lagu apa ya? Nuansa-nuansa Mandarinnya Ah. menggambarkan sukacita di hati kita karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Oke. Yuk kita nyanyikan satu lagu berjudul Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Inggris. Oke. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Mandarin ya? Bahasa Mandarin. Yesus saya kasih, wale wale ya, wale wale ya, wale wale ya. Yesus saya kasih, wale wale ya, wale wale ya. Sungguh kita gembira ya. Iya, penuh sukacita. Selanjutnya kita melakukan apa, Butia? Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Kita doa pembukaan. Kita minta Ibu Irama untuk pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari Minggu yang Tuhan adakan bagi kami semua. Kami dapat bersekolah minggu. Kami semua memohon Tuhan memberkati sekolah minggu kami, supaya anak-anak yang di rumah dapat bertumbuh kuat di dalam firman Tuhan. Demikian juga guru-guru yang melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang kita punya berita yang indah, luar biasa sukacitanya. Setiap orang yang mendengar berita ini pasti gembira luar biasa. Berita apa itu? Berita sukacita. Wow. Sesuai dengan lagu yang baru akan kita nyanyikan. Apa judulnya itu? Apa judulnya, Butia? Apa judulnya? Anak-anak tebak deh. Apa judulnya? Ayo. Minggu kemarin. Oh, sudah kayaknya ada dinyanyikan. Betul. Apa ya? Lagu? Lagunya berjudul Kupunya Berita. Iya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Sekali lagi. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Indah. Mari kita dengarkan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di satu daerah yang namanya Ur-Kasdim, ya, di sana ada seorang bapak. Bapak ini sudah cukup tua, anak-anak, sebab bapak ini usianya atau umurnya 75 tahun. Siapa di sini yang bapaknya umurnya 75 tahun? Ada? Mungkin belum ada ya. Kalau kakek kita mungkin ada umurnya 75 tahun. Pak Pendeta juga belum, Pak Pendeta baru 60 tahun. Bapak ini namanya Bapak Abram, ya. Bapak Abram ini umurnya 75 tahun. Dia mempunyai seorang istri namanya Sarai. Suatu kali anak-anak, Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Tuhan katakan, "Abram, pergilah engkau dari tempatmu ini, dari kampungmu, pergi ke satu tempat yang jauh." Tuhan tidak kasih tahu anak-anak Abram disuruh kemana. Tapi tahukah anak-anak, Pak Abram ini karena dia orang yang taat kepada Allah, maka Abram mendengarkan dan Abram mengikuti apa yang Tuhan katakan. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan itu, dia bilang dengan Sarai istrinya, "Bu, Tuhan bilang, Allah bilang supaya kita pergi dari kampung kita." Istrinya pun bingung, pergi kemana Pak? Untuk apa Pak? Pak Abram bilang, "Saya juga tidak tahu tuh Bu. Tapi Allah bilang kita disuruh pergi keluar dari kampung ini, pergi ke satu tempat. Allah juga berjanji bahwa Allah akan memberkati kita. Allah akan memberikan keturunan kepada kita." Waktu itu anak-anak, Ibu Sarai dan Pak Abram dia belum punya anak. Duh, kok bisa? Bisa. Walaupun Bapak Abram sudah tua, dia belum diberikan keturunan atau anak oleh Allah. Anak-anak, Abram bersama dengan Ibu Sarai, dia pergi anak-anak. Dia pergi seperti yang Allah mau, seperti yang Allah katakan. Abram pergi bersama dengan Ibu Sarai, bersama dengan keponakannya namanya Lot, ya. Tentu saja dia pergi dengan pembantu-pembantunya juga, ya. Mereka pergi, dia pamit bersama dengan orang-orang yang ada sekitarnya, ya. Mereka pergi anak-anak. Wah, anak-anak zaman dulu Bapak Abram atau orang-orang dulu bepergian tidak seperti kita pakai mobil, tetapi Bapak Abram pakai keledai, ya, pakai onta. Wah, Bapak Abram punya banyak ternak. Di bawahnya itu anak-anak pergi, ya, ke satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan juga berjanji apa tadi? Akan memberikan keturunan. Anak-anak, Bapak Abram dan Ibu Sarai, dia menunggu janji Tuhan. Dia taat kepada Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka juga belum memiliki keturunan atau belum mempunyai anak. Sampai anak-anak sudah 25 tahun. Wah, lama tidak? Lama sekali, ya, 25 tahun. Baru setelah itu Allah menjumpai Abram dan mengatakan, "Abram, tahun depan istrimu Sarai akan melahirkan." Hah?
Bapak Abraham heran anak-anak. Waktu itu Bapak Abraham sudah hampir 100 tahun umurnya. Ibu Sarai hampir berumur 90 tahun. Wah, sudah tua anak-anak. Kalau seperti sekarang ini sudah bongkok-bongkok, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Tapi tahukah anak-anak? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Seperti nyanyian mungkin anak-anak bisa ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Benar anak-anak. Janji Tuhan tidak bohong. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau Tuhan sudah katakan seperti ini, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Benar anak-anak, walaupun Ibu Sarai sudah tua, umurnya sudah hampir 90 tahun. Bapak Abraham sudah umurnya hampir 100 tahun. Tiba-tiba anak-anak, Ibu Sarai dia mengandung. Wah, dia mengandung anak-anak. Setelah 9 bulan, maka Ibu Sarai dia melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka menamakan dia Ishak. Yang artinya Allah membuat aku tertawa. Karena Bapak Abraham dan Ibu Sarai begitu senang anak-anak. Allah memberikan keturunan. Yaitu memberikan satu anak yang diberi nama siapa? Ishak, ya. Wah, bukan hanya itu saja. Allah juga memberikan nama yang baru bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Mulai hari itu Tuhan katakan, namamu sekarang bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Ya, dulunya Abram, tetapi Allah memberikan nama yang baru, menggantinya menjadi namanya Abraham. Dan Ibu Sarai juga mempunyai nama yang baru, bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Anak-anak, luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai, yang kita kenal dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ya, setelah Allah mengganti namanya. Anak-anak, bukan hanya itu saja anak-anak, ya. Pada suatu kali pada waktu Ishak sudah mulai besar, Allah berfirman lagi kepada Bapak Abraham. Ya, Abraham. Wah, Abraham tahu tidak anak-anak? Tahu. Abraham mengenal suara Allah. Abraham katakan, ya, ada apa Tuhan? Ada apa Allah? Allah mengatakan apa? Bawa anakmu Ishak itu yang cuma satu pergi ke Bukit Moria. Persembahkan dia di Bukit Moria. Abraham mendengarkan dengan baik anak-anak. Ya. Setelah pagi, Bapak Abraham bingung. Tuhan minta supaya saya mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Wah, anak-anak, bagaimana hatinya Bapak Abraham ya? Bapak Abraham sedih sekali anak-anak. Dia susah, ya. Kenapa? Karena Bapak Abraham masih mempunyai satu anak. Tuhan janji katanya memberikan Bapak Abraham keturunannya sangat banyak. Katanya Allah, seperti bintang-bintang yang ada di langit, seperti pasir yang ada di pantai. Anak-anak bisa menghitungnya. Hitung itu langit, bintang yang di langit. Tidak bisa. Kalau yang kelihatan 2 atau 3, kita bisa hitung. 1, 2, 5, 10 bisa. Tapi kalau banyak sekali, bagaimana? Kita tidak bisa. Anak-anak bisa menghitung pasir yang ada di pantai? Tidak bisa. Tuhan janji kepada Bapak Abraham akan memberikan keturunan yang sangat banyak.
tapi ini anaknya baru satu anak-anak. Ya, Allah minta supaya Bapak Abraham mempersembahkan Ishak ke gunung mana tadi? Gunung Moriah. Anak-anak, Bapak Abraham adalah bapak yang luar biasa. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Allah. Walaupun hatinya masih bingung, ya, tetapi Bapak Abraham mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kalau anak-anak diperintahkan sama Tuhan, perintahkan sesuatu, umpamanya, ayo pergi ke gereja. Anak-anak taat tidak? Harus taat. Hormati ayahmu dan ibumu. Anak-anak taat tidak? Harus taat. Bapak Abraham taat anak-anak. Walaupun hatinya bingung ya. Pagi-pagi sekali Bapak Abraham mempersiapkan diri. Membawa kayu bakar, membawa pedang yang panjang, memanggil Ishak, memanggil pembantunya, ya. Ayo kita pergi ke Gunung Moriah. Kita akan memberikan persembahan kepada Allah. Zaman dulu anak-anak kalau memberikan persembahan bukan seperti kita memberikan uang. Zaman dulu berupa binatang, ya. Benar anak-anak, Bapak Abraham bersama dengan pembantunya atau bujangnya dengan Ishak dia pergi berjalan anak-anak jauh sekali anak-anak. 1 hari belum sampai, 2 hari belum sampai, 3 hari belum sampai, jauh. Pada waktu mereka berjalan, Ishak tanya, "Bapak, kita mau kemana?" Bapak Abraham bilang, "Kita mau berikan persembahan kepada Allah." Kita sudah bawa pisau, bawa pedang. Kita juga sudah bawa kayu bakar. Kok kita tidak bawa apa-apa, Pak? Biasanya mereka mempersembahkan kambing, domba. Anak-anak, Bapak Abraham bilang apa? Nanti Tuhan sediakan. Wah, Ishak pun dengar apa yang katakan bapaknya. Mereka berjalan anak-anak. Sesampai di Gunung Moriah, mereka menyiapkan semuanya. Kemudian Abraham mengikat tangannya Ishak. Diikat tangannya, diikat kakinya, diletakkan kepada satu batu yang besar. Yang dibuat oleh Abraham yang diberikan nama Mezbah. Anak-anak, Ishak menurut, dia diam ya, dia diletakkan di situ. Hatinya Bapak Abraham anak-anak sedih sekali. Sebab dia harus membunuh anaknya menjadi korban. Wah, Abraham kemudian mengambil pisaunya. Dia akan mempersembahkan anaknya. Pada waktu dia mau mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Abraham terkejut. Allah bilang, "Abraham, tak usah kau apa-apakan anakmu." Ya. Wah, Abraham sangat bergembira anak-anak. Pada waktu ada bunyi suara tadi, Abraham lihat, ada domba. Ya, ada domba. Yang ini apanya ini? Apa namanya? Tanduknya tersangkut di semak-semak. Anak-anak Abraham begitu bersukacita. Dia begitu gembira. Dia lepaskan tali ikatan Ishak. Diturunkannya Ishak. Diambilnya dombanya itu menggantikan Ishak. Dan dipersembahkan kepada Allah. Abraham mengajar kepada Ishak. Ishak, kita harus mau taat kepada Allah. Sebab janji Allah ya dan amin. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Engkau harus taat kepada siapa? Kepada Allah. Anak-anak, hari itu begitu bergembiranya Abraham. Mereka setelah memberikan persembahan kepada Allah, mereka turun ke bawah. Ya, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Ya, karena Abraham mempunyai iman yang luar biasa.
Abraham juga memiliki ketaatan yang luar biasa. Anak-anak mau hidup taat kepada Allah? Mau mengikuti perintah Allah? Tentu mau. Mari kita belajar bersama-sama untuk hidup taat kepada Tuhan. Setelah firman Tuhan ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Taat. T-A-A-T, taat. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami sudah melihat, kami sudah mencontoh, dan kami sudah meneladani akan Abraham. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh terus mentaati akan Tuhan seperti Abraham. Dan biarlah kami juga memiliki iman seperti Papa Abraham. Berkati akan kami semuanya, berkati akan anak-anak semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, indah sekali ya ceritanya Bu Tia. Benar sekali. Tentang ketaatan. Ya, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa belajar untuk menjadi taat. Taat kepada siapa ya? Bu Taat Tia ya. kepada Tuhan Yesus dong yang pertama. Terus Yang taat kepada kedua, siapa taat lagi? kepada siapa ya? Kepada Papa, Mama. Iya, betul sekali. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Itu taat. Ayo anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Kita nyanyikan sebagai kesungguhan kita mau jadi anak-anak yang taat. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Pakai gerakan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ya, kita mau menjadi anak-anak yang Taat seperti perintah Tuhan Yesus. siap. Saya juga mau jadi anak yang taat. Iya. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Tia. Yuk kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada minggu ini. Kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat seperti yang sudah firman Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong berkati kedua orang tua kami, berkati juga teman-teman kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah.